guys, jadi di video kali ini aku bakal bahas tentang ekologi kritik sastra. Ekologi atau ekokritik adalah kajian yang menganalisis sastra dari sudut pandang lingkungan. Kajian ini menyoroti bahwa krisis lingkungan tidak hanya menjadi masalah teknis, ilmiah, atau politik, tetapi juga persoalan budaya dalam sastra. Istilah ekokritik ini berasal dari kata ekokritism, gabungan dari ekologi atau ilmu tentang hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya, dan kritisisme atau kritik atau penilaian terhadap karya sastra. Selanjutnya itu ada pun beberapa aspek penting yang mencakup pemahaman dalam ekokritik sastra, antara lain itu ada representasi alam, ada interaksi manusia dan alam, ada juga etika lingkungan dan dampak lingkungan, dan yang terakhir itu ada pengalaman estetika. Cara kerja teori kritik sastra itu sendiri adalah ekokritik sastra adalah sebuah pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan teori sastra dan teori ekologi untuk memahami hubungan antara sastra dan lingkungan alam. Berikut adalah cara kerja teori ekokritik sastra. Yang pertama itu refleksi lingkungan. Dalam ekokritik sastra yang dipandang sebagai cerminan dari lingkungan alam sekitar, baik itu lingkungan yang nyata atau imajiner. Selanjutnya itu ada hubungan simbiosis. Hubungan simbiosis ini adalah ekosistem dan sastra memiliki hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Selanjutnya itu adalah penggunaan teori sastra dan ekologi. Teori ekokritik menggabungkan analisis sastra dengan teori ekologi untuk mengkaji bagaimana hubungan antara manusia dan lingkungan direpresentasikan dalam teks sastra. Yang terakhir itu ada analisis karya sastra dalam ekokritik. Analisis karya sastra ini dilakukan untuk mengeksplorasi bagaimana alam dan lingkungan digambarkan dan diperlukan dalam teks sastra. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, ekokritik sastra adalah teori yang muncul sebagai respon terhadap kritik lingkungan global dan bertujuan untuk mengungkap peran lingkungan dalam karya sastra. Bertujuan juga untuk menganalisis pesan ekologis yang terkandung dalam teks sastra, dan juga membangun kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan melalui sastra. Dan poin-poin penting dalam ekokritik sastra itu ada sastra sebagai cerminan lingkungan, atau karya sastra tidak hanya merefleksikan kondisi sosial tetapi juga kondisi lingkungannya. Dan ada juga tanggung jawab manusia. Tanggung jawab manusia ini adalah ekokritik yang menekankan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan dan dampak tindakan dari manusia terhadap alam. Selanjutnya ada kritik terhadap eksploitasi. Teori ini mengkritik segala bentuk eksploitasi lingkungan dengan mendorong pembaca untuk berpikir kritis tentang hubungan manusia dengan alam. Selanjutnya ada pendekatan interdisipliner. Ekokritik ini melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti ekologi, sosiologi, dan filsafat. Ada juga tujuan utama ekokritik sastra. Tujuan utama ekokritik sastra ini membangun kesadaran ekologis yang dimana membantu pembaca memahami pentingnya menjaga lingkungan. Selanjutnya itu juga mendorong tindakan nyata ini dengan memotivasi pembaca untuk berperan aktif dalam pelestarian lingkungan. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan dan materi singkat yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih.